Allah mampu menghidupkan orang yang mati. Wa yurikum ayatihi, untuk memperlihatkan kepada kalian tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Hei orang yang tidak terbuka hatinya, kenapa hati kalian itu kok lebih keras daripada batu? Padahal batu itu masih mengeluarkan air. Tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke air, ke batu masih famfajarat min husnata asyrata aina, keluar 12 mata air. Kemudian kata Allah, bahkan terkadang ada batu yang jatuh dari gunung itu karena takut kepada Allah. Kenapa kok hati kalian ini tidak pernah bergoyah sedikit pun untuk takut kepada Allah? Dari sekian tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha. Ini mim bertemu dengan fa. Perhatikan, ini disebut dengan idhar syafawi namanya. Faddaratum fiha. Jangan tum fiha. Jadi diselesaikan tum, karena ini makhrajnya sama-sama bibir. Jadi tum fi, tum jangan tum fi, harus ditutup sempurna. Tum fiha, bukan tum fi, ini salah. Perhatikan. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna wadribuhu biba'diha. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun.
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن
تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Adanya tidak panjang. Ma'dudah. Qul attakhadhtum indallahi ahdan falan yukhlifallah. Ulang lagi. Qul attakhadhtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul attakhadhtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika hum fiha khalidun. Disempurnakan, ingat ketika ada mim bertemu dengan fa disempurnakan, jangan hum fi, tapi hum fiha khalidun. 2 3 hum fiha khalidun. Disebut dengan, dalam ilmu tajwid disebut dengan idhar safawi namanya. Kalau ikhfa safawi, mim bertemu dengan ba. Jadi yang dibaca dengung itu mim bertemu dengan mim disebut dengan idgham mimi dalam ilmu tajwid. Kemudian mim bertemu dengan ba disebut ikhfa safawi. Selain 2 huruf ini maka disebut dengan idhar safawi. Baik, idhar artinya terang, jelas, safawi bibir. Jadi harus jelas antara huruf mim dengan huruf fa. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah Hum fiha khalidun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha, dan ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu menuduh tentang hal itu. Maksudnya bertengkar, saling menuduh. Fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, sedangkan Allah menyingkapnya atau memperlihatkan ma kuntum taktumun, apa yang kamu sembunyikan tentang persoalan tersebut. Kalimat ini adalah suatu yang menjelaskan, merupakan awal kisah. Fakul nadribuhu bi ba'dihha, lalu firman kami, pukullah dia, maksudnya mayat yang terbunuh tadi, bi ba'dihha, dengan sebagiannya anggota sapi betina itu. Lalu mereka pukul dengan lidah atau pangkal ekornya sehingga ia pun hidup kembali, lalu mengatakan siapa pembunuhnya, yang tiada lain ialah 2 orang saudara sepupunya yang disebutkannya namanya masing-masing. Kemudian ia menjadi mayat kembali, sedangkan kedua pembunuhnya tidak diperbolehkan untuk mendapatkan harta warisan, bahkan mereka pun dibunuh pula. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala,
kadzalika demikianlah maksudnya caranya yuhyillahul mauta, Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati, wa yurikum ayatihi, dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, la'allakum ta'qilun, agar kamu memikirkan dan merenungkan sehingga mengerti dan mengimani Allah yang Maha Kuasa menghidupkan seorang manusia yang telah meninggal, juga sanggup menghidupkan berjuta-juta manusia lainnya. Jadi ini sekali lagi ini tafsir. Jadi misalnya ada perbedaan kisah. Jadi yang salah misalnya, yang saling berbeda itu tafsirnya. Tetapi kalau ayat Qur'annya semuanya sama. Baik. Kemudian ini menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, kata beliau, setelah peristiwa Nabi Musa diminta oleh kaumnya bagaimana menemukan seseorang yang dibunuh, makanya Nabi Musa menyuruh menyembelih seekor sapi. Sapinya harus kuning, tidak boleh pernah dipakai bajak. Jadi ibrah dari yang kemarin, seandainya mereka itu, kata Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, seandainya mereka tidak bertanya panjang lebar, langsung disembelih sapinya, maka selesai perintahnya. Nah, karena masih banyak tanya, akhirnya memberatkan. Nah, maka kemudian ayat ini menjelaskan setelah dipotong sapinya, disembelih, maka kemudian diambillah sebagian dari tubuhnya. Pendapat pertama, diambilkan dari lidahnya, lidah sapi. Kemudian yang selanjutnya diambilkan dari ekornya. Dipukulkan kepada mayat tadi, kemudian mayatnya ini hidup kembali. Lalu kemudian bercerita, mengatakan yang membunuh saya adalah sepupu saya. 2 orang. Akhirnya yang sepupunya ini dibunuh oleh Bani Israel waktu itu. Allah bilang, kadzalika yuhyillahul mauta. Nah, seperti itulah Allah mampu menghidupkan orang yang mati. Sebagai apa? Wa yurikum ayatihi, untuk memperlihatkan kepada kalian kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Jadi ternyata dari saking bodohnya, bukan bodoh sih, pintar semua mereka, Pak. Cuman mereka ini umatnya Nabi Musa ini, ya ini imannya ini yang tak spesial umat Nabi Muhammad. Nah. Baik. Kemudian la'allakum ta'qilun, agar kamu berpikir. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian hatimu menjadi keras, ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi waktu itu, hingga tak dapat memasuki kebenaran. Setelah ada kejadian yang tadi, prinsipnya orang-orang mereka ini, Bani Israel yang nakal-nakal ini, orang Yahudi di sini tafsirnya, ini ketika ada sesuatu, malah mereka itu bukan malah semakin lembut hatinya. Makin summa qasat qulubukum, semakin keras hatinya. Mim ba'di dzalika, setelah itu, yakni setelah peristiwa dihidupkannya orang yang telah mati dan kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi yang kejadian Nabi Musa itu semuanya apa? Itu ternyata bukan menyebabkan hati mereka tunduk pada Allah, tapi malah menjadikan hati mereka summa qasat qulubukum, semakin keras hatinya. Fahiya kal hijarah, maka ia adalah seperti batu dalam kerasnya. Au ashaddu qaswa, atau lebih keras lagi daripada batu. Katanya Allah, ini sifat-sifat orang Yahudi ini. Jadi diingatkan oleh Allah beberapa kejadian yang luar biasa, karena hatinya lebih keras daripada batu. Bukan hanya seperti batu, tapi lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal di antara batu-batu itu sesungguhnya ada yang mengalir anak-anak sungai daripadanya. Wa inna minha lama yashaqqaqu, dan di antaranya ada pula yang terbelah. Nah, ini asalnya yatashaqqaqu ini lalu tak diidghamkan pada shin hingga menjadi yashaqqaqu. Jadi asal dari kalimat yashaqqaqu ini asalnya adalah yatashaqqaqu. Fayakhruju minhul ma, lalu keluarlah air daripadanya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan sesungguhnya di antaranya ada pula yang jatuh meluncur dari atas ke bawah min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya
hatimu tidak terpengaruh karenanya, serta tidak pula menjadi lunak atau tunduk. Jadi kata Allah, hei orang Yahudi, hei orang yang tidak terbuka hatinya, kenapa hati kalian itu kok lebih keras daripada batu? Padahal batu itu masih mengeluarkan air. Tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke air, ke batu masih famfajarat min husnata asyrata aina, keluar 12 mata air. Kemudian kata Allah, bahkan terkadang ada batu yang jatuh dari gunung itu karena takut kepada Allah. Kenapa kok hati kalian ini tidak pernah bergoyah sedikit pun untuk takut kepada Allah dari sekian tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada kalian? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Hanya ditangguhkannya menjatuhkan hukuman hingga saatnya nanti. Menurut satu qiraat bukan ta'malun tetapi ya'malun. Jadi menurut sebagian qiraah yang lain ini bisa dibaca amma ta'malun, bisa dibaca amma ya'malun. Kalau ta'malun, apa yang kamu kerjakan, kamu kerjakan. Kalau amma ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Paham ya? Baik. Allah Subhanahu wa taala, Allah ini sebenarnya bukan tidak tahu terhadap kekufuran yang kalian lakukan ini, tapi Allah ini menangguhkan untuk mendatangkan azab yang lebih besar daripada apa yang kalian lakukan. Afatatma'una, apakah masih kamu harapkan, hai orang yang beriman di sini, ayyuminu, bahwa mereka akan beriman, yakni orang-orang Yahudi itu, lakum, kepadamu, kana fariqun, sedangkan sebagian mereka atau satu golongan, minhum, di antara mereka, yakni pendeta-pendeta mereka, yasma'una kalam Allah, mendengar firman Allah, yaitu dalam Taurat, summa yuharrifuna, lalu mengubahnya, mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya, wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui bahwa sebenarnya mereka mengada-ngada. Pernyataan di sini berarti sanggahan terhadap orang-orang beriman, sehingga berarti tak usah kamu harapkan mereka akan beriman karena dari dulu mereka juga sudah kafir. Jadi kata Allah kepada orang yang beriman, afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun. Ngapain kamu masih mengharapkan orang-orang Yahudi itu beriman kepada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal mereka dulu sudah membaca Taurat, selesai membaca Taurat, setelah membaca apa? Mim ba'di ma aqaluhu, setelah memahaminya. Jadi baca itu bukan tak paham, Pak. Kalau orang sekarang kan orang Indonesia, Islamnya orang Indonesia baca Quran kan terkadang tidak paham. Paham, Pak ya? Paham, baca Quran paham. Banyak yang tidak paham. Tapi meskipun tidak paham terhadap apa yang dibaca, itu tetap beriman. Nah, aneh memang kita ini. Ternyata banyak orang-orang aneh di Indonesia. Bahkan ada yang tidak tahu baca Quran masih beriman. Nah, ini nikmat besar ini. Nah, ini nikmat besar, Pak. Makanya nikmatnya umatnya Nabi Muhammad ini tidak tahu saya. Di lapas itu ada orang tidak tahu ngaji sama sekali, tapi Islam dia. Kadang ketika mendengar ayat Quran nangis. Kenapa nangis? Tidak tahu juga Ustaznya. Ya, terkadang ada orang yang mendengarkan Al-Quran nangis padahal tidak tahu apa maknanya, tidak tahu. Baik. Jadi mereka ini setelah memahaminya, ini memang kurang ajar betul orang-orang Yahudi ini. Jadi ketika mereka sudah selesai membaca, setelah membaca dia faham, kemudian mereka akan mengubahnya sesuai dengan keinginan mereka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu, dan jika mereka berjumpa, maksudnya jika orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik itu bertemu, alladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kami pun telah beriman bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi yang telah diberitahukan kedatangannya dalam kitab suci kami. Ketika bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan
saya beriman. Karena sudah dijelaskan dalam kitab kami. Wa idza khala, tetapi bila mereka telah kembali atau berada ba'duhum ila ba'din, sesama mereka, maka mereka berkata, qalu atattakhidunahum, qalu atuhadditsunahum. Mereka berkata, apakah kamu hendak menceritakan kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang mukmin, bima fatahallahu alaikum, tentang apa yang telah dibukakan Allah kepada kamu. Artinya, tentang hal-hal yang diberitahukan Allah kepadamu dalam Taurat mengenai sifat-sifat dan ciri-ciri Muhammad. Liyuhajjukum, sehingga dengan demikian mereka dapat mematahkan alasanmu. Bihi inda rabbikum, dengannya, mengakibatkan dengannya di sisi Tuhanmu, yakni di akhirat kelak, di mana mereka akan dapat mengajukan bukti penyelewenganmu, yaitu tak hendak mengikuti Muhammad padahal mengetahui kebenarannya. Afala ta'qilun, tidakkah kamu mengerti bahwa mereka akan dapat mematahkan alasanmu jika kamu menyebut-nyebut soal itu. Dari itu hentikanlah tindakanmu. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, tidakkah mereka ketahui, pernyataan di sini menunjukkan pengakuan, sehingga kalimat ini berarti bahwa mereka benar-benar tidak mengetahui. Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan tentang masalah-masalah tersebut, hingga seharusnya mereka akan lebih hati-hati dan waspada. Wa minhum ummiyuna, dan di antara mereka, yaitu di antara orang-orang Yahudi maksudnya, ada yang buta huruf. Ummiyunah, ummi ini artinya buta huruf. Atau orang-orang yang awam lah kalau sekarang. La ya'lamunal kitaba, tidak mengetahui Alkitab. Maksudnya tidak mengetahui Taurat. Jadi bukan hanya orang Islam yang tidak mengetahui Al-Quran, tapi sebagian orang Yahudi ini tidak tahu tentang Taurat. Illa, kecuali amaniya, angan-angan atau kebohongan belaka, yakni yang mereka dengar dari para pemimpin mereka, lalu mereka terima dan percayai. Wa inhum, dan tiadalah mereka, yakni dalam menentang kenabian Nabi Muhammad dan soal-soal lainnya yang mereka buat-buat itu, illa yadhunnuna, kecuali hanyalah menduga-duga belaka, yakni dugaan yang tidak berdasar ilmu. Jadi sebagian orang Yahudi ini ada yang tidak tahu membaca. Karena dia tidak tahu membaca, akhirnya mengikuti dari pendeta-pendeta mereka. Jadi mengikuti dari pemimpin-pemimpin mereka yang ulama-ulama mereka. Nah, karena ulamanya ini menyelewengkan, akhirnya dia juga seleweng. Fawailun, maka kecelakaan besarlah atau siksaan berat, lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Artinya membuat-buatnya menurut kemauan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila, lalu mereka katakan ini dari Allah. Jadi orang-orang Yahudi ini ketika sudah faham Taurat kemudian nulis sendiri. Setelah nulis sendiri disesuaikan dengan kemauannya sendiri. Dengan maksud untuk memperdagangkannya dengan harga yang murah. Ini na'udzubillah, sekarang ini banyak yang membuat hukum-hukum sendiri, hukum diubah kemudian sesuai dengan keinginannya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian fawailul lahum mimma katabat, maka siksaan beratlah bagi mereka karena apa yang dituliskan oleh tangan mereka, disebabkan mereka mengada-ngada yang tidak ada. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan siksaan beratlah bagi mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, yakni melakukan penyelewengan dan kecurangan. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, dan mereka berkata, yakni tatkala Nabi mengancam mereka dengan neraka, lan tamassanan nar, kami sekali-kali tak akan disentuh, tidak akan ditimpa sama sekali an-nar oleh neraka, illa ayyaman ma'dudah, kecuali selama hari-hari yang berbilang. Maksudnya selama beberapa hari saja, yaitu selama 40 hari, yakni selama waktu nenek moyang mereka menyembah patung lembu. Kemudian siksaan itu akan berhenti. Jadi katanya mereka, saya ini akan disiksa dengan neraka cuman sebentar, hanya 40
hari. Artinya abai ke bayi tibi ya. Jadi masuk ke bayi tibi. Kul katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kata Allah, wahai Nabi Allah, katakan kepada mereka, attakhadtum, apakah kamu telah menerima indallahi ahda, janji dari Allah atau ikrar mengenai hal tersebut, falay yukhlifallahu ahdahu, sehingga Allah tidak akan menyalahi janjinya. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kata Allah kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka, apakah itu datang dari Allah atau mereka itu cuman rang-rang tibi karena tidak tahu. Bala, tidak demikian yang sebenarnya, tetapi kamu pasti akan masuk neraka, kekal di dalamnya. Man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat kejahatan atau kemusyrikan, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan ia dilingkungi oleh dosanya, faulaika ashabun nar, mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Di sini dipakai jamak dengan menitik beratkan arti man atau barang siapa. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu yang katanya berkata saya akan masuk surga neraka 40 hari, itu tidak. Tapi kata Allah, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar. Mereka akan masuk neraka, hum fiha khalidun, justru akan kekal di dalamnya. Disebabkan karena kemusyrikan mereka, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Sebaliknya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah penduduk surga, hum fiha khalidun, juga akan kekal selamanya di dalam surga. Semoga kita yang beriman kepada Allah dan Rasulullah diberikan nikmat oleh Allah masuk surga selama-lamanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.